Ini pertama kalinya gue megang mouse Lamzu, dan pertama kali juga gue jatuh cinta sama mouse seenak ini. Bentuknya pas di tangan, gripnya enak, ringan banget, dan performance juga ini nice. Ada 3 mouse dari Lamzu, tapi gue pengen highlight yang satu ini yang lumayan baru ya, rilisnya. Namanya itu Lamzu Maya. Maya, Maya. Engkau asisten rumah tangga. Jadi kita akan bahas, langsung aja masuk ke videonya. Halo semuanya, gue Okto, balik lagi di channel Tech Manis. 3 mouse dari Lamzu. Yang pertama ini ada Lamzu Atlantis OG V2 Pro, yang kedua ada Lamzu Atlantis Mini Pro, dan yang ketiga ada Lamzu Maya. Sebetulnya cara spek dalamnya ketiga mouse ini tuh nggak ada yang beda. Sensor udah pakai kelas tertinggi Pixar 3395, MCU udah Nordic 52840, switch pakai Huano Blue Pink Dot yang udah 80 juta klik, dan encodernya itu TCC Silver. Nah, ketiga mouse ini tuh udah support dongle 4K-nya Lamzu yang dijual terpisah sama mereka, atau ada yang paket bundling juga sih. Defaultnya kita dapat dongle bawaan yang support sampai 1000 Hz polling rate. Beda dari ketiga mouse ini tuh ya secara fisik luarnya aja. Dari mulai shape, ukuran, dan perbedaan material finishingnya juga gue ngerasa ini ada beda. Pinternya Lamzu ya, ini dia karena mouse high-end di kelasnya dia tuh ya pastinya udah mentok spek dalamnya ya, yang tentunya akan ngebedain dan jadi penentu banget itu ada di fisiknya. Atlantis V2 ini jadi yang punya ukuran paling gede, kedua itu ada Maya, beda tipis sama Atlantis Mini yang ukurannya itu paling kecil. Tapi walaupun Maya pasti pegang rasanya lebih gede, tapi Maya itu punya berat yang paling ringan di antara ketiganya. Bobotnya kalau gue timbang itu ada di 45,3 gram, sementara Mini itu ada di 51,8 gram, dan yang V2 itu ada di 55,9 gram. Ini mouse teringan yang pernah gue cobain sih, yang bikin gue ngerasa mouse yang beratnya di bawah 60 gram aja kayak si Atlantis OG V2, kerasa jadi berat gitu, karena ada si Maya. Yang gue appreciate dari ketiga mouse ini soal distribusi beratnya mereka yang imbang banget. Sebagai perbandingan aja sama Ino X2, mouse itu tuh beratnya ada di depan, padahal beratnya dia itu sama kayak si Atlantis OG V2 ini di 55 gram ya, sekitaran segitu. Tapi gue ngerasa Ino X2 jadi lebih berat, padahal sama. Yaitu karena distribusi beratnya yang cenderung di depan. Jadi ya penting distribusi berat itu yang imbang, karena itu mempengaruhi juga feel dari si mouse-nya. Secara shape ketiganya ini ambidextrous. Untuk Atlantis OG V2 dan Mini bedanya itu cuma ya versi kayak scale down-nya gitu ya, tapi sangat-sangat mempengaruhi profil gripnya. OG V2 ini lebih lebar, lebih tinggi, dan lebih panjang ke belakang. Untuk ukuran tangan gua yang 19 cm, gua ngerasanya itu kayak full banget di tangan gua. Sementara untuk yang Mini ini kayak kesannya tuh banyak ruang kosong, dan gue jadi lebih enak aja gitu pegangnya. Si OG V2 ini emang lebih cocok untuk orang yang tangannya itu gede. Untuk orang Asia kayaknya ini agak kurang gimana gitu kalau misalnya profilnya itu claw grip. Tangan gue 19 cm, claw grip rasanya gue kayak maksain aja gitu di sini. Enaknya palm grip sih. Makanya gue lebih enak pakai yang Mini ini dibanding yang OG V2. Tapi tetap dari ketiga mouse ini, grip yang paling enak itu ada di Maya. Alasannya itu hamnya si Maya itu lebih tinggi di bagian tengah, kalau Mini tingginya itu di belakang dan terlalu landai di depannya untuk tangan gua. Yang bikin jari gue itu jadi terlalu memanjang gitu ya, kurang nekuk. Kalau di Maya gue bisa lebih nekuk untuk jari depannya. Dan pinggang dari si Maya itu cenderung lebih lurus ya dibanding yang Atlantis OG ataupun Mini, karena lebih cekung gitu ya di tengahnya, yang bikin kelingking gue tuh jadi lebih effort aja gitu untuk gripnya. Intinya sih gue ngerasa kalau di Maya ini lebih relax untuk pegang mouse-nya. Tapi ya again preferensi. Secara build quality ketiganya nggak ada masalah sama sekali, solid, bagus. Untuk plastiknya dia kualitasnya mantep lah, gue nggak ada komen, nggak ada creaking juga. Untuk finishing di sini gue ngerasa ada beda antara Maya dengan Atlantis. Gue sih nggak tahu pasti juga ya, apakah karena emang si Maya ini brand new inbox, dan sementara Atlantis ini emang udah pernah dipakai. Jadi gue ngerasa kalau Maya ini lebih bertekstur, lebih keset, lebih grippy, sementara untuk di Atlantis itu lebih halus sedikit ya. Udah mana si Maya ini lebih bertekstur dan warnanya hitam, jadi ya kelihatan gitu kalau misalnya ada keringet-keringet yang membandel, tapi ya bisa dibersihin sih. Karakter Lamzu itu kuatnya ada di desain bawahnya dia. Kalau kita kayak giniin tuh udah kelihatan ini tuh Lamzu punya gitu. Di Atlantis ini kan dia pakai model plastik transparan dan lumayan banyak untuk permukaan yang ketutup, sementara di Maya ini
Plastiknya sama materialnya kayak shell atasnya dan lebih banyak bolongnya. Nah, ini bikin beberapa orang worry soal debu masuk, terus atau barang-barang masuk ke sini, Ya pokoknya riskan debu. Makanya di Maya ini kita udah dapat dust cover di paket pembeliannya yang sebenarnya juga dijual sama mereka secara terpisah, ya mungkin untuk cadangan ya atau rusak gitu. Tapi gue sih nggak pakein. Untuk fitnya di sini dia udah pakai PTFE. Nah, untuk Atlantis ini mereka jual untuk PTFE yang size besarnya. Jadi full gitu atas bawah. Kalau yang gue punya ini kan kayak cuma ujung-ujung doang ya. Nah, tapi kalau gue lihat di Tokopedia-nya Lamzu Official Store, mereka itu Atlantis udah kepasang yang PTFE full. Jadi gue agak bingung ya sebenarnya yang dijual itu yang model kayak gue atau yang full. Karena yang full itu ya bagus sih, jadi kayak lebih luas gitu ya. Cuman apakah beratnya jadi bertambah? Ya tentu bertambah gitu. Jadi ya gue sih nggak masalah sebenarnya pakai yang ujung-ujung gini, karena glide-nya juga udah enak. Sementara untuk yang Maya, opsi untuk ganti fitnya ini cuma ada yang glass doang setahu gue, nggak ada yang full gitu, karena ya ini fullnya dia tuh udah kayak gini gitu. Untuk klik dari mouse ini nggak ada komplain soal durability-nya, ini aman-aman aja. Nino pakai semua mouse ini untuk main Dota, ngetesnya pakai Dota, aman, kan spam klik banget tuh Dota ya, jadi ya so far so good. Tapi Nino ada komen soal feel klik, dia itu lebih suka di Atlantis dibanding Maya, katanya Atlantis itu lebih solid, dan gue juga setuju sama pernyataannya dia. Asumsi kita material plastik si Maya itu lebih tipis dibanding Atlantis, itu sebabnya Maya ini bisa ringan banget, tapi itu mempengaruhi dari feel klik juga. Ya mungkin untuk sebagian orang ada yang suka lebih solid kayak di Atlantis, ada juga suka yang ringan kayak di Maya ini, ya mungkin itu juga bisa mempengaruhi dari respon dari si penggunanya juga. Walaupun gue juga nggak bisa jamin soal hal itu ya. Dan gue juga sepakat sama Ino soal scroll wheel dari ketiga mouse ini tuh ada beda ya untuk feel-nya. Terutama Atlantis dengan Maya itu sangat-sangat beda keduanya. Tapi dari yang OG sama Mini, ini mirip-mirip, tapi kita paling suka yang OG V2. Di sini tuh kita ngerasa Maya ini lebih berat dan lebih kerasa levelingnya atau stepnya. Gua kira karena perbedaan ukuran scroll wheel gitu ya, tapi ternyata kalau gue bandingin keduanya ini sama sih. Gue udah coba hitung puterin dan gue ada marking gitu, sama ternyata untuk ukuran scroll wheelnya. Atau bisa jadi juga karena ya ini masih baru, mungkin kalau udah dipakai lama-lama bisa lebih lunak gitu untuk scroll wheelnya. Tapi ya preferensi juga, ada orang yang suka berat kayak gini dan berasa levelingnya dibanding yang ringan. Untuk koneksi di sini sih nggak ada isu pas kita lagi pakai gitu, semuanya aman-aman aja. Walaupun kita pakai dongle 1K-nya doang, ya so far so good. Dia itu by the way cuma ada 2 koneksi aja, pakai dongle sama wired, nggak ada bluetooth, dan ya gue sih nggak masalah juga ya. Untuk mouse gaming gue nggak pernah pakai bluetoothnya. Cuma memang ada satu masalah di awal di mana dongle-nya itu nggak bisa connect walaupun udah dicolok, jadi kayak nggak respon gitu, dan ternyata harus di pairing dulu. Ada tutorialnya dari Lamzu-nya langsung. Ya mungkin kalau misalnya kalian punya masalah yang sama bisa ngeliat aja. Coins banked. Don't stop. That's a deposit. Of the match. Peacetime is over, folks. Barricade check. Coins banked by the steamrollers. Throwing fire.
The Ultra Rares just gave us an incredible coin-by-coin performance that's truly seldom seen. On behalf of our sponsors, thanks for tuning in. Soal baterai, Maya dan Mini ini punya kapasitas yang sama, klaim mereka itu bisa sampai 80 jam, sementara OG V2 itu sampai 100 jam. Kita bisa cek juga baterainya itu via software, dan softwarenya ini udah mantap, cukup satu software aja udah bisa connect semua jenis mouse Lamzu. Untuk harga, ketiga mouse-nya ini sama semua, ada di 1.449.000. Semua ini udah kompatibel sama dongle 4K-nya, jadi kalian bisa beli aja secara terpisah atau bisa pilih yang bundling. Jadi ya segitu aja untuk nge-review daripada ketiga mouse Lamzu ini. Ya jujur gue lebih suka sama yang Maya. Shape-nya itu untuk ukuran tangan gue best banget. Gue sangat-sangat suka untuk ukuran tangan gue di 19 cm. Gue pakai claw grip ini sangat nyaman, lebih relax gue untuk gripnya dibanding pakai yang Atlantis. Ya karena Atlantis yang tadi gue bilang sampingnya itu dia sedikit lebih cekung, walaupun ini sebenarnya nggak terlalu cekung, nggak kayak Viper Mini gitu, masih cenderung aman sebenarnya. Cuman karena ada si Maya ini gue lebih suka aja jadinya. Jadi ya mungkin kalau kalian tuh selera mirip-mirip gue, ya cocok pakai yang Maya ini. Apalagi mereka harganya sama. Jadi segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gue sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.